Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai CV atau Persekutuan Komanditer. Nah, di sini kami akan membahas beberapa hal mengenai Persekutuan Komanditer ini. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama terdiri dari saya sendiri, Novalia Nur Aliza, kemudian ada rekan saya, Yolanda Mairisa Trisanti, kemudian ada Erica Diana Putri, dan yang terakhir ada Lia Rodiatul Maula. Baik, sebelum kita ke inti pembahasan terkait apa sih kelebihan dan kekurangan CV, kita bahas terlebih dahulu mengenai apa sih CV itu. Nah, jadi Persekutuan Komanditer atau CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan oleh seseorang atau beberapa persero yang bertanggung gugat secara tanggung rentang dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Selanjutnya ada bentuk usaha CV. Jadi pada bentuk usaha CV ini sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama ada Persekutuan Komanditer diam-diam. Pada Persekutuan Komanditer ini belum menyatakan secara terang-terangan kepada pihak ketiga. Kemudian juga pada persekutuan ini masih menyatakan bertindak dalam persekutuan firma, tetapi bertindak ke dalam perusahaan. Pada persekutuan ini sudah menjadi Persekutuan Komanditer. Lalu yang kedua ada Persekutuan Komanditer terang-terangan. Pada persekutuan ini merupakan persekutuan komanditer yang secara terang-terangan sudah menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga. Lalu yang terakhir ada persekutuan komanditer dengan saham. Pada persekutuan ini merupakan persekutuan komanditer yang terang-terangan modalnya terdiri dari saham-saham. Kemudian juga pada persekutuan ini tidak diatur dalam KUHD. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kebaikan dari bentuk Persekutuan Komanditer. Yang pertama yaitu mudah pembentukannya dari aspek formal serta biaya yang harus ditanggung untuk pendiriannya sangatlah mudah dan murah. Kemudian adapun yang kedua, imbalan yang langsung diberikan di mana para pendiri dapat langsung menikmati keuntungan yang akan diperolehnya berdasarkan atas perjanjian yang telah dibuat pada perjanjian sebelumnya. Kemudian adapun yang ketiga yaitu pertumbuhan serta untuk kerja yang sangat umumnya baik. Hal ini dikarenakan kemampuan kerjasama serta saling menunjang antara partner dalam menjalankan bidang usaha serta penguasaan aspek-aspek penting dalam perusahaan. Kemudian baik, pada slide kali ini saya juga akan meneruskan penjelasan yang tadi yaitu tentang kelebihan CV. Kelebihan CV yang keempat yaitu fleksibilitas, di mana respon terhadap tantangan bisnis dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian adapun pengawasan dari yang kelima ini adapun pengawasan dari pemerintah yang relatif longgar dan sangat jarang dilakukan intervensi dalam pengendalian suatu persekutuan komanditer. Kemudian adapun kelebihan yang keenam yaitu kemudahan dalam perpajakan, di mana para pendiri persekutuan hanya membayar pajak secara individu saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari kekurangan CV. Beberapa kekurangan dan keburukan dari bentuk Persekutuan Komanditer. Yang pertama, adanya pembagian utang yang tidak berimbang, di mana seorang partner harus menanggung seluruh utang dari persekutuan yang ada. Kemudian yang kedua, jarang ada yang bertahan lama, di mana hal ini dapat saja disebabkan oleh meninggalnya pemilik atau pendiri dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, relatif sulit untuk dapat memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Baik, kemudian untuk kekurangan dari CV yang keempat yaitu dijalankan dengan bergantung hanya pada pola pikir general partner, sehingga apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis yang akan digelutinya, maka ancaman kegagalan sangat besar. Kemudian yang kelima, kesulitan dalam merendam keinginan masing-masing partner dalam memajukan perusahaan serta mencapai kompromi atas suatu keputusan atau kebijakan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.